Jembatan, weh! Jembatan, weh! Jembatan, weh! Awas, jembatan, weh! Awas, 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 awas! Kepanikan melanda warga saat jembatan Palanggaran di Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur tiba-tiba ambruk, terseret derasnya arus banjir di sungai. Awas, awas, awas! Peristiwa terjadi saat warga tengah membersihkan sampah dan kayu yang menumpuk di jembatan. Beruntung warga sempat menyelamatkan diri. Sebelum kejadian atau jembatan ambruk, jadi kami pagi harinya melaksanakan patroli karena situasi jembatan tersebut mulai goyang. Selanjutnya kami bersama anggota menutup jembatan tersebut dengan palang dari bambu dan memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar agar warga tidak melewati jalan tersebut karena jembatan mulai goyang. Sekira 5 jam kemudian jembatan tersebut ambruk dan alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun ambruknya jembatan membuat jalur akses antar kampung terputus. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, jalur perlintasan kereta api di Desa Papanrejo, Gubuk, Grobogan yang rusak tergerus banjir mulai diperbaiki. Perjalanan kereta api dari Jakarta maupun Surabaya masih dialihkan karena jalur belum bisa dilintasi. 2 hari putus, jalur perlintasan kereta api di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah mulai diperbaiki. Sejumlah petugas diterjunkan untuk memperbaiki rel serta tanah penyangga yang longsor akibat tergerus banjir. Perbaikan terus dikebut agar perjalanan kereta api segera kembali normal. Selama perbaikan, perjalanan kereta api Jakarta-Surabaya maupun sebaliknya masih dialihkan ke jalur lain. Petugas dari KAI Daob 4 Semarang terus melakukan perbaikan. Tadi malam banjir sudah surut dan KAI Daob 4 Semarang mendatangkan kereta yang mengangkut material untuk penanganan imbas luapan air. Papanrejo jebol sementara. Kondisi rel ambles semua wes. Sebelumnya, jalur perlintasan kereta api ini diterjang banjir akibat luapan Sungai Tuntang. Tanah penyangga rel ambles dan membuat rel sepanjang 300 meter menggantung dan melengkung, sehingga sangat berbahaya jika dilintasi kereta api. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Akibat hujan deras, ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Kini para korban banjir berharap segera mendapat bantuan logistik. Banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir di Desa Kademangan mencapai 50 cm hingga 1 meter. Banjir sudah terjadi sejak kemarin malam akibat hujan deras yang terjadi di lereng Gunung Anjas-Moro. Akibatnya sungai-sungai yang ada di bawahnya meluap dan merendam pemukiman warga. Menurut warga, banjir di Desa Kademangan sudah sangat sering terjadi. Pas saya keluar, ada banyu, langsung masuk. Hujan deras nggak sendiri? Hujannya sore derasnya. Terus? Ya, terus malamnya kan udah gerimis, terus banjir datang. Selain di Desa Kademangan, banjir juga masih merendam sejumlah desa lainnya, salah satunya Desa Talun Kidul, Kecamatan Sumobito. Warga korban banjir berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan makanan dan logistik lainnya, serta menangani penyebab banjir agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah jebol. Akibatnya banjir merendam jalan utama Semarang Grobogan hingga melumpuhkan akses jalan nasional.
Beginilah kondisi tanggul Sungai Tuntang di Dusun Wareng, Desa Kebonagung, Kecamatan Kebonagung, Demak, Jawa Tengah yang jebol pada Selasa pagi. Tanggul jebol selebar 15 meter karena tidak mampu menahan derasnya debit air kiriman dari hulu sungai atau kawasan Kabupaten Semarang. Tanggul sungai yang jebol berada tepat di pinggir jalan utama Semarang Grobogan hingga membuat akses jalan nasional ini lumpuh total karena derasnya arus banjir. Untuk mengurai kemacetan dari penumpukan kendaraan yang ingin melintas, terutama truk, pihak kepolisian melakukan rekayasa arus lalu lintas. Untuk wilayahnya, tanggulnya ini sebenarnya masuk di wilayah Demak, tapi untuk dampaknya masuk di Kabupaten Grobogan juga. Oh gitu. Ini tanggul jebol seberapa meter, Mas? Untuk tanggul yang jebol sekitar kurang lebih 15 meteran. Pak. Dan untuk arus lintas sementara kita hentikan yang arah dari Purwodadi menuju Semarang di pertigaan Minteng kita arahkan ke Depet. Kemudian dari Semarang menuju ke Purwodadi kita arahkan pertigaan Minteng, pertigaan Pilang masuk ke Jegetero. Berarti jalan nasional ini tutup total, Pak? Jalan lumpuh ya, Pak? Utama ini kita tutup total, jadi tidak ada arus lintas yang melewat. Hingga Selasa siang, tanggul yang jebol belum bisa diperbaiki. Meski 2 alat berat telah diterjunkan, namun perbaikan belum bisa dimulai karena ketinggian debit air dan derasnya arus banjir. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Hari kedua pencarian korban longsor di Petung Kriyono, Pekalongan, berhasil mengevakuasi 3 korban meninggal. Penemuan jenazah diwarnai tangis histeris para anggota keluarga. Isak tangis mewarnai penemuan jenazah korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka menangis dan histeris usai memastikan identitas jenazah korban adalah keluarganya yang sempat hilang. Total ada 2 korban yang ditemukan oleh petugas, sementara salah satunya adalah balita berusia 4 tahun. Jenazah balita bernama Abiah ditemukan terseret longsor sejauh 25 meter. Seluruh jenazah korban yang ditemukan dibawa ke posko bencana Puskesmas Petung Kriyono untuk diidentifikasi. Kemudian yang masih dicari 8 orang. Keduanya ditemukan terpisah? Terpisah. Ini terakhir Dan katanya itu terbawa arus. Ya mungkin terbawa arus. Ya kebetulan yang menyusuri aliran sungai itu yang menemukan. Berarti ditemukan jauh dari titik longsor ini? Ya sudah dibawa. Lanjut. Kedua korban dari mana? Kedua korban yang satu itu dari desa Songodadi, ya. Kemudian yang Aisyah itu dari Baru. Saat ini pencarian korban hilang masih terus dilakukan di lokasi longsor. Sementara data korban meninggal hingga saat ini berjumlah 21 orang dan 8 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.